Sistem politik di Indonesia. Pengertian sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Perbedaan sistem politik di berbagai negara. Yang pertama, pengertian sistem politik. Pengertian sistem. Sistem adalah kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara kota. Pada awalnya, politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara atau kehidupan negara. Macam-macam sistem politik. Yang pertama, sistem politik di negara komunis. Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, penindaan hak milik pribadi, penindaan hak-hak sipil dan politik. Tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat. Yang berikut, sistem politik negara liberal. Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintahan dan agama, penegakan hukum, pertukaran gagasan yang bebas, sistem pemerintahan yang transparan, yang di dalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritasnya. Sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah: yang pertama, ide kedaulatan rakyat; yang kedua, berdasarkan atas hukum; yang ketiga, bentuk republik; yang keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi; yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab; yang keenam, sistem perwakilan; yang ketujuh, sistem pemerintahan presidensial. Yang berikut, peran serta masyarakat dalam politik dan terciptanya masyarakat politik yang kritis partisipasi dengan ciri-cirinya. Yang pertama, meningkatkan respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, adanya partisipasi rakyat dan mendukung atau menolak suatu kebijakan politik. Yang ketiga, meningkatnya partisipasi rakyat dan berbagai kegiatan organisasi politik.